Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di undangan saya yang telah saya berikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 guru penggerak. Pada sesi pertemuan pada pagi hari ini, mohon bantuan rekan-rekan untuk memberikan umpan balik atau aktif dalam kegiatan presentasi ini. Baiklah, langsung saja saya mulai mengenai kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian hukuman. Jadi budaya positif adalah budaya kebiasaan baik yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pentingnya budaya positif di lingkungan kita yaitu untuk meningkatkan kesadaran seperti yang saya paparkan dalam PPT saya, yaitu dapat membuat seseorang ataupun jika di lembaga sekolah yaitu membuat murid menyadari motivasi ataupun pujian bukan berdasarkan aturan ataupun hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala kegiatan tindakan ataupun tindakan. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada yang dari eksternal, ada juga yang dari internal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Terkadang anak didik melakukan kesalahan atau dia melakukan melanggar aturan karena dia merasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Itu tadi termasuk dalam motivasi eksternal. Ada juga, dan yang berikutnya adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan catatan, guru hendaknya menghindari hukuman atau pemberian berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian penghukum. Ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apa itu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer? Mari kita bahas bersama. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, yaitu guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tujuan yaitu menegakkan aturan dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Biasanya posisi kontrol penghukum dilakukan oleh guru-guru pada zaman dahulu. Biasanya anak melakukan pelanggaran seketika langsung diberikan hukuman. Contohnya, tidak mengerjakan PR. Si anak langsung diminta berdiri di depan kelas. Sebenarnya hal semacam itu kurang baik karena posisi kontrol penghukum cenderung membuat seorang anak merasa tidak nyaman atau merasa tertekan. Jadi sebagai seorang guru hendaknya kita sedikit mengurangi posisi kontrol sebagai penghukum.
Dan yang berikutnya ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru itu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka, yang tujuannya untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab siswa. Posisi kontrol ini, guru membuat siswa merasa salah akan tindakan atau pelanggaran yang telah dia lakukan, seperti memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan pemantik seperti kamu sadar tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar atau dapat merugikan orang lain. Misalnya seperti itu. Dengan begitu, anak akan merasa bahwa tindakan yang atau kesalahan yang dilakukannya itu memang tidak baik, kurang pas jika diterapkan di kehidupan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman, sebagai seorang teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Di sini guru mendengarkan keluh kesah seorang siswa apabila siswa tersebut mendapat masalah dan mencari tahu penyebab dia melakukan tindakan tersebut, melakukan pelanggaran tersebut. Posisi ini cenderung membuat siswa merasa sedikit nyaman. Dia akan merasa bahwa seorang guru adalah teman yang dapat diajak sharing dengan tujuan yaitu membangun hubungan yang positif dan mendukung. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan antara guru dan murid akan lebih harmonis, akan lebih dekat. Nah, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau yaitu guru memantau perilaku murid secara cermat dengan memantau tindakan dari 3 posisi kontrol tadi telah dilakukan, apakah ada perubahan terhadap perilaku anak setelah mendapatkan 3 posisi kontrol yang sebelumnya, dengan tujuan yaitu membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Posisi pemantau ini sering dilakukan oleh sebagian guru. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Menurut saya, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang paling penting yang harus dimiliki oleh guru. Di sini guru berperan sebagai manajer yang membimbing anak dalam segala hal dan mengatasi masalah, menyelesaikan tugas. Di sini peran guru sangat besar, jadi memberikan pemahaman kepada anak sebagai seorang manajer, sebagai orang tua, memberikan arahan bahwa pelanggaran-pelanggaran atau tindakan yang dilakukan seorang anak atau hal yang menyimpang adalah perbuatan yang salah, bisa juga sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Dan posisi manajer inilah posisi kontrol yang bisa dikatakan wajib dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Ini memperkuat pendekatan, pemulihan, dan pembelajaran anak. Kemudian, ada sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Jadi, keyakinan kelas atau sekolah adalah kebiasaan yang tidak tertulis, misalkan tidak tertulis namun selalu ditaati, diikuti oleh anak didik kita. Seperti contohnya, kebiasaan berangkat pagi sebelum jam 7, sebelum terlambat. Merupakan sebuah keyakinan sekolah yang terus diikuti oleh siswa, dilaksanakan oleh siswa tanpa adanya aturan-peraturan tertulis. Dan juga yang lain seperti mengerjakan PR, selalu mengerjakan PR, kemudian mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib. Ada juga membuang sampah pada tempatnya.
merupakan sebuah keyakinan kelas yang mungkin kebiasaan anak-anak atau peraturan yang tidak tertulis. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan ini adalah kesepakatan yang tidak tertulis. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi. Siswa wajib memakai sepatu warna hitam. Dan itu adalah sebuah keyakinan kelas atau sebuah keyakinan sekolah yang selalu telah diikuti oleh siswa dan berlangsung hingga saat ini. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas. Dan yang berikutnya ada sebuah segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Di sini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Betapa pentingnya posisi kontrol guru sebagai seorang manajer karena terkait penyelesaian masalah di segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu sebagai menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Inilah bentuk segitiga restitusi. Berdasarkan Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan sisi dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan untuk menenangkan emosinya. Caranya bisa beragam, seperti meyakinkan bahwa manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk orang dewasa. Bila sudah lebih tenang, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu anak bisa diajak untuk mencari solusi atas masalah atau problem yang mereka hadapi. Yang kedua, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, orang dewasa harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak ataupun tidak diselesaikan dan tidak dicari penyebabnya. Jadi guru setiap anak, pasti seorang guru, saya yakin jenengan sudah berpengalaman dalam menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi pada anak. Dan semuanya tidak mungkin jenengan biarkan atau jenengan tolak. Pasti jenengan selesaikan dengan mencari solusinya. Saya yakin bila kesalahan pada anak ditolak, maka anak akan selalu terjebak dalam masalah tersebut. Oleh sebab itu, orang dewasa perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian, anak pun akan merasa dimengerti. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas, menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan dalam. Langkah ini orang tua akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan. Dalam langkah ini orang bisa bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Setelah itu anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya sebagai refleksi.
bagi anak. Kemudian budaya positif. Budaya positif menurut filosofi Kahati. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KID, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Apa itu 5 nilai guru penggerak? Yaitu diantaranya berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi budaya positif dapat dilaksanakan, dapat terwujud jika adanya kerjasama dengan pemangku sekolah ataupun semua warga sekolah lainnya. Dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Secara sederhana, pengertian disiplin dapat dipahami sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan perlu dipupuk sejak usia dini, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam pendidikan, jika kedua hal tersebut jika diterapkan bersama, dapat menuntun karakter siswa yang lebih positif. Tujuan diterapkannya kedisiplinan pada siswa adalah agar siswa dapat mentaati aturan dan berdisiplin diri. Disiplin adalah kesediaan dan kerelaan seorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan. Teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Restitusi. Dian Nigosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, motivasi yang sifatnya dari orang lain atau dari luar. Kemudian ada penghargaan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu motivasi sebagai penghukum. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, motivasi yang sifatnya dari orang lain atau dari luar. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada sebuah restitusi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, motivasi dari dalam diri, dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain ataupun eksternal, pihak manapun. Dan ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantik. Ada sebuah pertanyaan pemantik. Sebuah kasus di sekolah. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti yang dihadapi Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik Ibu Ambar. Jika tidak ada, saya langsung lanjutkan pembahasan mengenai alasan Doni melakukan hal tersebut. Bapak Ibu punya pendapat? Jika tidak ada, saya langsung ke alasan, pembahasan mengenai alasan Doni melakukan hal tersebut. Yang pertama, jika jawaban Doni dalam kasus tersebut adalah ia lapar, maka kebutuhan dasar yang dilakukan oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kasus Doni tersebut di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh guru karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, jika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya adalah karena dia merasa senang dengan teman yang diganggu, maka Doni memperhatikan teman tersebut ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Dan yang ketiga ada sebuah kebutuhan kebebasan. Jika jawaban Doni dalam hal ini adalah bahwa dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, yang dibuatkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga Doni bosan dan akhirnya ingin merasakan bekal temannya. Itu adalah termasuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Jadi dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, dia ingin merasa bebas, ingin merasakan bekal dari teman-temannya. Kemudian ada kesenangan. Jika Doni melakukannya karena senang dengan temannya, maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ini biasa terjadi pada anak didik kita. Kadang mereka tertarik dengan teman sekelasnya ataupun mencari perhatian dari teman sekelasnya yang dirasa menurut dia menarik. Dia akan melakukan tindakan yang membuat temannya tersebut memberikan respon terhadap dia, seperti yang dilakukan Doni. Dia meminta bekal pada temannya dengan paksa, sehingga temannya yang dimintai bekal akan langsung memberikan respon, memberikan perhatian kepada
Doni kepada ya Doni maaf. Kemudian lanjut, oh tadi sudah ya tadi kesenangan. Dengan semua alasan itu, maka Ibu Ambar harus lebih bijaksana untuk melakukan pendekatan yang akan dilakukan dengan rasa empati yang mendalam. Pentingnya seorang guru untuk memiliki uh, posisi kontrol dan juga memahami kebutuhan dasar seorang manusia. Dan yang penting adalah memahami kebutuhan dasar seorang murid. Jadi dari hasil modul 1.4 yang saya pelajari, ada sebuah refleksi ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Mungkin Bapak Ibu berkenan untuk memberikan umpan balik. Saya beri waktu. Bapak Budi mungkin. Ataupun teman yang lain. Ya Bapak. Ya tidak, saya lanjut. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Oh ya, sedikit terlewat tadi ya. Ada sebuah posisi kontrol, bukan posisi kontrol, apa ya? Penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hal tersebut yang menurut saya tidak sama, memiliki arti tidak sama. Kita sebagai guru terkadang memberikan hukuman pada murid. Kadang ada juga yang hanya diberikan sebuah konsekuensi. Dan yang terakhir ada sebuah restitusi. Jadi apa itu penghukum? Penghukum adalah suatu tindakan biasanya dilakukan untuk memberi efek jera dan sifatnya tidak mengenakan, bisa berupa fisik ataupun perkataan. Dan untuk konsekuensi adalah konsekuensi merupakan seperti suatu tindakan atas pelanggaran yang dia lakukan. Seperti contohnya, seorang anak bangun kesiangan, kemudian berangkat terlambat, dia lupa memakai sepatu warna hitam. Padahal di sekolahnya diharuskan untuk siswa memakai sepatu warna hitam. Dan posisi apa yang tepat bagi guru diberikan, yang harus diberikan pada siswa tersebut? Apakah penghukum ataukah konsekuensi? Jadi posisi kontrol seorang guru yang diberikan pada siswa tersebut yang paling tepat adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Karena konsekuensi adalah berdasarkan tindakan yang mereka lakukan. Jadi bisa seorang guru meminta siswa tersebut untuk melepas sepatunya dan dia melakukan kegiatan sekolah pada hari tersebut dengan tidak memakai sepatu. Itu akan memberikan efek jera juga terhadap siswa. Dan yang paling penting agar siswa tidak mengulanginya lagi. Bentar ya lagi. Kemudian ada yang terakhir adalah apa tadi? Restitusi. Jadi restitusi, posisi kontrol yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah suatu apa ya? Sebutkan ganti rugi atas tindakan yang mereka lakukan. Sebuah ganti rugi seperti menggantikan apa ya? Mengganti atas tindakan yang mereka lakukan, tidak mengerjakan PR
kemudian diminta untuk mengerjakan di luar kelas, ataupun bisa berupa materi mengganti dengan kerugian yang telah dilakukan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Itu adalah sebuah restitusi. Jadi ada 3 kontrol yang dapat dilakukan oleh guru sebagai penghukum, ada sebagai memberikan konsekuensi, dan yang terakhir memberikan sebuah restitusi. Kemudian hal menarik yang saya pelajari dari modul di CGP ini, yaitu yang di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap sifat penghukum. Mungkin itu saja pemaparan diseminasi dari saya. Saya harapkan umpan balik ataupun tanggapan dari Bapak Ibu atas pemaparan materi yang saya berikan. Waktu dan tempat saya beri kesempatan untuk rekan-rekan semua. Monggo Bapak Ibu. Kalau sesi umpan balik tanya jawab ini tidak ada, untuk kegiatan Zoom pada pagi hari ini bisa saya akhiri. Mungkin masih saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan umpan balik ataupun responnya. Jika tidak ada, bisa saya akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan, tindakan, perbuatan yang saya lakukan kurang pas terhadap panjenengan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.